Tambo punya jawaban bahwa pemikiran pembaharuan di Minangkabau itu dijemput oleh para perantau. Assalamualaikum saudara. Kali ini kita akan membahas tentang Islamisasi Nusantara dan Islamisasi Minangkabau. Para sejarawan selalu menyatukan atau menyamakan dalam satu paket teori Islamisasi Nusantara dengan teori Islamisasi Minangkabau. Kita akan lihat 5 teori dan apa kritik-kritik terhadap teori-teori tersebut. Kita mulai dari yang pertama, teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-13. Pendukung teori ini adalah 2 sejarawan Belanda, Snok Horgronje dan J. Pineapple. Beberapa bukti dikatakannya bahwa ada tasawuf di Indonesia, itu pola Gujarat. Kemudian ada makam Malikul Saleh, seorang raja Pasai yang bercorak Gujarat katanya. Kemudian ada pemukiman-pemukiman ala Gujarat di Perlak, Malaysia. Kita tidak bahas isi teori lebih lanjut. Kalau abad ke-13, maka teori ini mengalami kesalahan fatal. Kenapa? Karena pada abad ke-13 tersebut, Gujarat sendiri, Gujarat itu pantai barat dari India, itu mayoritas masih dalam kondisi Hindu. Bahkan Islam pun belum berkembang di Gujarat abad ke-13. Satu. Bagaimana mungkin orang yang di negeri asalnya belum berkembang Islam, tiba-tiba mengembangkan Islam ke Nusantara? Kesalahan fatal kedua dari teori ini adalah bahwa kalau Gujarat yang mengislamkan Nusantara, maka itu kekeliruan besar, karena Gujarat sendiri mazhabnya adalah mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i yang ada di Nusantara. Tidak ada mazhab Hanafi di Nusantara. 2 itu saja harusnya sudah menggugurkan pendapat Snok Horgronje dan Pineapple tentang masuknya Islam di Nusantara abad ke-13. Kalau abad ke-13 berarti setelah 6 abad Islam dikembangkan di Jazirah Arab. Teori kedua, saudara, disebut teori Persia. Teori Persia ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh Syiah dari Persia, Iran maksudnya. Bukti-bukti yang dikatakan sebagai Islamisasi Nusantara oleh Syiah adalah adanya tabot di Pariaman, di Bengkulu, kemudian Sufi yang berkembang di Indonesia, di Nusantara, kemudian ejaan bahasa Arab yang dibaca gaya Persia, dan ada makam Maulana Malik Ibrahim yang menggunakan pola tulisan Arab Persia. Pendukung teori ini adalah 2 Hussein Jayaningrat dan Umar Hussein. Karena teori ini mengemukakan cukup banyak bukti, pernah dianggap sebagai teori yang paling kuat atau yang paling benar tentang Islamisasi Nusantara. Sayang, ada satu kelemahan fatal. Abad ke-7 itu Jazirah Arab dan Timur Tengah umumnya dikuasai oleh Bani Umayyah, kekhalifahan Umayyah. Dan Syiah belum berkembang apa-apa waktu itu. Tidak mungkinlah Syiah justru bisa menyebarkan Islam besar-besaran ke Nusantara, sementara yang berkuasa Bani Umayyah yang jelas tidak selaras dengan Syiah. Batal demi logika teori ini. Teori ketiga, saudara, dari N.A. Baloch, sejarawan dari Pakistan. Pendapatnya mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu karena proses
pelaut Islam sangat berjaya masa itu di abad ke-7 Masehi. Maka teori ini dikatakan teori maritim. Masih agak baru teori ini. Saudara, pernyataan bahwa maritim umat Islam yang berjaya itu bisa benar bisa tidak. Sebab maritim itu adalah kejayaan hampir semua bangsa di abad ke-7 itu. Dan perdagangan itu sudah dilakukan oleh semua bangsa pada masa itu lewat laut. Jadi tidak begitu berkembang pendapat teori maritim, tapi ada. Yang keempat, saudara, adalah teori Cina. Diajukan oleh Profesor Slamet Mulyana, dan kebetulan keturunan Cina juga, sejarawan Indonesia, dan Sumanto A. Qurtubi. Menurut teori ini, Islamisasi Nusantara terjadi ketika ada perpindahan besar-besaran rombongan dari Kanton Cina ke Palembang, pusatnya Sriwijaya pada tahun 683 Masehi, akhir abad ke-7 juga. Bukti-bukti yang diajukan justru di Jawa. Ada Raden Patah yang keturunan Cina, ada masjid berarsitektur Cina, dan gelar-gelar Raja Jawa Islam itu yang meniru gelar dari Cina. Ya, ini teori yang relatif baru yang belum begitu banyak dikritik, tapi Kanton pada abad ke-7 Masehi dikatakan sebagai pembawa Islam ke Nusantara agak aneh juga. Apakah Kanton sudah begitu meledaknya Islam di sana? Itu pertanyaannya. Teori kelima, saudara, diajukan oleh sejarawan Barat Van Leer, Anthony S. Jones, Thomas W. Arnold. Bunyi teorinya bahwa Islam yang dibawa ke Nusantara dari Mekah langsung atau dari Arab langsung. Maka dikatakan teori Arab atau teori Mekah. Ada beberapa landasan mereka menyatakan demikian. Yang pertama, bahwa pada abad ke-7 itu sudah ditemukan pemukiman-pemukiman Arab di Pulau Sumatera. Yang kedua, Raja Pasai, kerajaan Islam pertama itu, memakai nama Malik. Kemudian mazhab yang ada di Nusantara sama persis dengan mazhab yang ada di pusat kekuasaan Islam masa itu di Madinah, mazhab Syafi'i. Maka mereka mengatakan itu bukti bahwa Islam yang masuk ke Nusantara itu Islam periode Madinah Bani Umayyah di awal-awal. Hamka pada tahun 1982 menulis ada dua bukti yang konkret. Ditemukannya pemukiman Arab pada tahun 684 Masehi di pantai timur Sumatera. Ini teori yang paling banyak didukung oleh sejarawan Indonesia dan sejarawan Muslim Indonesia khususnya. Itu 5 teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Saudara, 5 teori masuknya Islam di Nusantara tersebut, apakah berlaku di Minangkabau? Sejarawan Minangkabau atau sejarawan Islam yang bicara tentang masuknya Islam di Minangkabau mengamini itu. Masuknya Islam di Minangkabau itu awal abad ke-7 sampai abad ke-14. M.D. Mansur dalam bukunya Plakat Panjang tahun 1971. Tapi keterangan kemudian ternyata periode pasif itu terhitung mulai dari Syekh Burhanuddin di Kuntu Kampar yang lahir di Mekah tahun 1111 Masehi. Syekh Burhanuddin Kuntu mengajar di Batu Hampar dekat Payakumbuh, terus mengajar di Bonjol dan mengajar di Pariaman. Itu periode pasif. Periode yang dikatakan lebih aktif itu justru terlambat sekali. Yang dikatakan sebagai jalur dari barat ketika Samudra Pasai berjaya
lalu sampai kepada periode Syekh Burhanuddin Ulaan. Dua Burhanuddin ini, Syekh Burhanuddin Ulaan belajar ke Syekh Syiah Kuala, Syekh Abdul Rauf Singkil. Ini sudah abad 16 Masehi, sudah abad 9 Hijriah, 900 tahun tertinggal orang Minangkabau diajari Islam. Itu versi Islamisasi aktif yang masuk dari wilayah barat. Kita tidak akan bahas itu, saudara. Saudara, ada 5 teori yang diajukan sejarawan tentang Islamisasi di Nusantara. Teori Gujarat, bahwa pedagang Gujarat lah yang membawa Islam ke Nusantara. Teori Parsi, Syiah yang membawa Islam ke Nusantara. Teori maritim, para pelaut dan pelayar yang membawa Islam ke Nusantara. Teori Cina, ada rombongan dari Kanton yang membawa Islam ke Nusantara. Yang kelima, teori Makkah atau teori Arab, bahwa dari Arab sendirilah ada para pedagang yang membawa Islam ke Nusantara. Saudara, kelima teori itu sudah dikritik sendiri oleh sejarawan. Ada kelemahan-kelemahan, ada yang dianggap paling kuat. Saudara, kita ingin lihat bagaimana para penutur, para pemikir Tambo dan guru adat memandang teori Islamisasi di Minangkabau. Apakah teori Islamisasi di Minangkabau yang 2 jalur itu diterima begitu saja? Ada yang memakai idiom adat Sarak mendaki, adat menurun, sebagai bukti bahwa Sarak itu mendaki dari timur atau mendaki dari barat. Tapi itu hanya salah satu tuturan Ketua Pusako, belum bisa menjawab. Bagaimana memahami masyarakat Minangkabau itu menentukan cara kita memahami bagaimana Islam masuk ke Minangkabau. Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar itu dilahirkan di Mekah tahun 1111 Masehi. Berarti dia orang Arab. Dia mengajar ke Batu Hampar, ke Bonjol, ke Pariaman. Itu absurd bagi para penutur Tambo. Kenapa? Minangkabau tidak punya data sejarah tentang tokoh dari luar yang bisa merubah pemikiran masyarakat Minangkabau yang komunal. Ingat, masyarakat komunal yang berada dalam kelompok-kelompok kuat. Tidak mudah merubah pemikiran kelompok. Bukan masyarakat yang longgar. Kita boleh lihat data sejarah. Bukan data Tambo, data sejarah. Tokoh-tokoh pembaharuan pemikiran Islam. Sejak dari Syekh Burhanuddin Ulaan, itu putra asli Syekh Burhanuddin Ulaan dari Sintua Pariaman. Dia mencari ilmu ke Singkil kepada Syekh Abdul Rauf. Dia pulang dari Singkil, dia baru diterima masyarakat sebagai pengajar agama Islam. 3, haji yang membawa pembaharuan pemikiran Islam. Haji Piobang, Haji Sumani, Haji Miskin adalah putra asli yang pulang dari Mekah membawa pembaharuan pemikiran Islam dan memantik api Padri. Murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi penggerak pembaharuan pemikiran Islam di Minangkabau awal abad 20. Sebutlah Syekh Dr. Abdul Karim Amarullah, bapaknya Buya Hamka. Syekh Abdullah Ahmad, Syekh Ibrahim Musa Parabe, Syekh Muhammad Jamil Jambe. Bahkan yang lebih senior, yang dianggap kaum tua, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Muhammad Jamil Jaho, semua mereka adalah putra asli di daerahnya. Dia pulang, dia diterima menjadi guru. Jadi tidak ada cerita wali di Minangkabau.
Tidak ada wali songo di Minangkabau. Syekh Kuntu Kampar adalah pengecualian dan beliau turun seperti wali di Jawa. Lalu dikatakan itu periode pasif. Minangkabau tidak mudah menerima pemikiran orang yang bukan putra asli. Contoh pembaruan pemikiran Islam sudah kita ceritakan tadi. Ada pembaruan pemikiran yang lain. Contoh yang paling ekstrim. Minangkabau punya pemikir tingkat nasional, Tan Malaka, yang pergi merantau mendapatkan pemikiran tentang sosialisme, komunisme, mengembangkan partai komunis dan seterusnya, sosialisme, dan dianggap salah satu pendiri bangsa ini. Sampai partai komunis dikembangkan oleh Aidit, semua itu putra asli daerah, bukan orang yang datang dari luar menyebarkan sebuah ajaran pemikiran baru. Kenapa Minangkabau tidak ada cerita menerima tamu tak diundang? Datang Bajapui, Paidianta. Islam itu dijemput oleh putra Minangkabau. Itu menurut penutur, pemikir, dan guru adat. Sebagian yang saya temui tidak percaya bahwa Minangkabau itu pernah diislamisasikan oleh pihak luar. Kenapa? Karena komunalisme suku, kaum, nagari itu masif, tidak mudah dimasuki pemikiran baru oleh orang di luar nagarinya. Satu itu. Yang kedua, saudara, tentang pedagang, pemukim suku bangsa lain, Arab, Gujarat, yang pernah ditemui di Sumatera. Bagi orang Minang biasa saja menerima suku bangsa lain. Saudara kita yang Tionghoa itu mungkin sudah 300 tahun ada di pondok di Muaro Padang. Ada Kampung Cino di Bukit Tinggi. Silakan periksa. Mereka berbaur dengan seluruh penduduk asli orang Minang, tapi sampai sekarang belum ada cerita satupun orang Minang yang masuk agama Konghucu, sembahyang di kelenteng, atau menggunakan kebudayaan Cina. Mereka tetap orang Minang walaupun sudah berbaur sekian generasi dengan masyarakat Tionghoa. Jadi pemukim Arab, pemukim Gujarat yang ada di Sumatera, itu berlaku bagi orang Minang sebagai orang yang mengislamkan orang Minang. Tidak masuk akal. Yang lebih ekstrim dari itu, saudara, orang mengatakan kristenisasi di Minangkabau. Mungkin ada. Yang paling konkret saja, ada sekolah dari SD, dari taman kanak-kanak. Ada sekolah dari taman kanak-kanak, SD, sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan ada perguruan tinggi yang dikelola Yayasan Kristen di Padang, di Bukit Tinggi, di Payakumbuh. Masuk TK putra Minangkabau ke Yayasan Kristen. Silakan periksa. Adakah yang menjadi Kristen setelah sekolah di sana? Insya Allah tidak ada. Oh, Anda tentu protes. Adik Buya Hamka saja masuk Kristen. Saudara, kenali dulu siapa yang dikatakan adik Buya Hamka. Abdul Wadud itu umur 10-11 tahun, dibawa bapaknya ke Jakarta, terdampar di Jakarta, dan akhirnya diambil anak angkat oleh sebuah keluarga Kristen dan dibawa merantau sampai ke Amerika. Dia masih Islam sampai usia dewasa, lalu setelah menikah barulah dia masuk Kristen karena istrinya orang Kristen. Baru kemudian dia menjadi pendeta. Orang yang masuk Kristen adalah orang yang tercerabut dari nagari, dari kaumnya, dari budaya Minang di ranah Bundukan doang. Tidak ada cerita orang Minang di kampungnya menjadi Kristen walaupun di sebelah rumahnya ada gereja. Di Bukit Tinggi ada 2 gereja, di Padang ada sekian gereja. Tidak ada. Bahkan dia sekolah, bahkan mengajar, bekerja di rumah sakit Kristen. Di sekolah Kristen, tidak ada yang masuk Kristen. Kenapa, saudara? Karena komunalisme.
orang Minangkabau, menyebabkan mereka masif, tidak mudah tercerabut. Kalau sudah tercerabut, barulah mereka jadi pindah agama. Seperti adiknya Haji Agus Salim juga. Jadi saudara, lucu rasanya mengatakan bahwa pemukiman Arab yang ada di Sumatera itu menyebabkan orang Minang masuk Islam. Pemukiman orang Gujarat di Sumatera menyebabkan orang Minang masuk Islam. Orang Cina yang sudah ratusan tahun bermukim di Padang, tidak satu pun yang diikuti oleh orang Minang. Satu, Islam sebenarnya dijemput oleh putra Minangkabau. Sekarang buktinya masih ada di sekitar Padang Pariaman. Itu yang jadi guru agama, yang jadi tuanku di Nagari adalah putra asli Nagari yang dikirim oleh keluarga, oleh Nagari ke surau, ke pesantren untuk belajar agama. Dan dia pulang nanti menjadi tuanku di kampungnya. Masih berlangsung sampai sekarang. Tidak bisa orang lain jadi tuanku di kampungnya mengajar agama. Itu nonsen. Artinya apa, saudara? Teori-teori bahwa para pedagang, para pelaut yang membawa Islam ke Minangkabau tidak berlaku untuk Minangkabau. Tidak ada wali di Minangkabau. Tidak ada penyebar agama Islam di Minangkabau selain putra daerah sendiri yang pergi merantau dan menjemput Islam itu. Kalau tahu madang dulu babuah gogungo balun, merantau bujang dahulu di rumah peguno balun. Ketika dia sudah pulang dari rantau, maka dia diterima di kampungnya, termasuk pemikirannya. Juga di Palembang ada kisah utusan yang menjemput pelajaran Islam ke Mekah. Kisah para utusan. Itu dalam tuturan Tambo di Palembang. Islam itu dijemput ke sana. Bahkan saudara, seluruh tuturan sejarah itu dibantah sendiri oleh sebuah data sejarah. Ketika dua surat dari arsip Bani Umayyah ditemukan, surat kepada Khalifah pertama Muawiyah bin Abi Sofyan dan surat kepada Harun al-Rasyid sekitar 100 tahun kemudian, dari seorang raja di Sriwijaya, Sri Indrawarman, untuk mengirim guru-guru agama Islam ke Sriwijaya. Profesor Azium Mardi Azra mengatakan, ini bukti bahwa baik pedagang, baik pemukim Arab di Nusantara atau pelaut Nusantara yang singgah di Sriwijaya tidak mengajarkan Islam, sehingga rajanya hanya melihat lalu meminta guru ke Khalifah Bani Umayyah. Bani Umayyah yang pertama itu baru sekitar puluhan tahun Hijriah, masih abad pertama Hijriah. Juga ada surat untuk Khalifah Harun al-Rasyid abad kedua Hijriah. Jadi saudara, para penutur Tambo tidak bisa menelan bulat-bulat pikiran teori sejarawan yang mengatakan bahwa Islamisasi di Minangkabau khususnya dilakukan oleh para pedagang Arab, para pelaut Arab, para pedagang Gujarat, pedagang Parsi sekalipun. Kenapa? Walaupun ada tabut di Pariaman, tidak ada satupun Syiah, katakanlah surau Syiah di Pariaman. Kenapa? Karena di Pariaman sampai detik ini, untuk guru agama itu dikirim dari kampung belajar ke sebuah surau kepada tuanku, dia pulang, dia jadi tuanku dan mengajar di kampungnya. Itu tradisi Pariaman. Lingkungan Pariaman sampai sekarang masih berlangsung. Putra daerah dikirim merantau untuk menuntut. Jadi Tambo punya pikiran yang berbeda, bahwa Islam itu dijemput, datang Bajampuit. Kemudian pergaulan atau kedatangan suku bangsa, kedatangan pedagang, pelaut yang bermukim di Minangkabau tidak akan pernah menjadikan mereka Islam.
Karena Islam itu hanya bisa diterima dari orang asli Minangkabau yang pergi mencari ilmu ke rantau dan pulang. Tambahan saudara, yang mengislamkan beberapa nagari, termasuk ada 3 datuk di Sulawesi, datuk di Tiro, datuk di Bandang, datuk Patimang, itu orang Minangkabau. Bagaimana mungkin Minangkabau diislamkan orang lain, apalagi hanya pedagang yang singgah, bermukim sekalipun. Jadi teori itu menurut Tambo absurd. Menurut para pemikir Tambo, teori itu absurd. Tambo punya jawaban bahwa pemikiran pembaharuan di Minangkabau itu dijemput oleh para perantau, termasuk pemikiran demokrasi. Karena demokrasi tidak mungkin tumbuh begitu saja dalam pikiran Datuk Perpatihan Sabatang tanpa dia melihat sesuatu, tanpa dia melihat atau mempelajari sebuah fenomena di luar Minangkabau. Kita bahas dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.